kita berdoa terlebih dahulu ya. Bagaimana doanya? Baik, sebelum kita mulai ya, ada yang masih ingat tidak pada pertemuan yang lalu dengan Ustaz Nasir belajar apa saja? MTK. Ya, matematika betul. Materinya anak-anak soleh berat, ya. Panjang dan berat. Panjang dan berat ya. Ada apa saja satuan-satuan panjang? Ada yang masih ingat? Satuan panjang ada apa saja? Coba sebelum kita mulai, aku mau tanya nih ya. Ke siapa ya? Farzan. Farzan hadir. Farzan, 1 meter berapa sentimeter? Satu meter berapa 1 sentimeter? Masih ingat, Farzan? Yang lain ada yang tahu? 1 meter berapa? 100 cm. Ya, 100 cm. Coba Zaid. Nah, kamu rojah dulu ya sebelum kita masuk ke materi hari ini. Zaid, 1 kilometer berapa meter? 1 kilometer berapa meter? 1000 ya, barakallahu fiik ya. Nanti anak-anak soleh yang bisa dilihat lagi ya di PDF modulnya ya untuk materi panjang ya, karena ini materi yang sekarang ini berkaitan dengan materi panjang ya. Ada yang tahu materi hari ini mengenai apa? Luas persegi datar. Iya. Luas persegi dan persegi panjang. Betul ya. Persegi panjang dan segitiga. Luas persegi, persegi panjang dan segi 3 ya, mengenai bangun datar ya hari ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai luas ya dan juga luas persegi ya. Nah, sebelum dimulai ya, Ustadz mengingatkan kembali ya untuk anak-anak solih untuk mengikhlaskan niat kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bersemangat ya, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, jangan malas-malasan ya. Duduk yang benar, duduk yang rapi. Kemudian yang terakhir adalah disiapkan catatannya ya, disiapkan buku tulis, alat tulisnya, sehingga nanti apa yang Ustadz sampaikan ya bisa dicatat sama anak-anak soleh sekalian. Sudah pada menyiapkan alat tulisnya? Sudah ya, alhamdulillah. Baik, nah, kita akan masuk ke materi ya. Apa yang dimaksud dengan luas? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan luas? Luas. Kalau kita bicara tentang luas, wah, kebun itu luas sekali. Oh, rumah itu luas sekali ya. Nah, itu mungkin biasa kita sering mengucapkan ya kata-kata luas ini ya. Oh, kamar kamu luas sekali nih. Oh, dapur kamu luas sekali. Halaman rumah kamu luas sekali. Nah, apa yang dimaksud dengan luas? Nah, luas adalah daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup atau yang dimaksud dengan garis ya. Jadi daerah yang dibatasi oleh garis yang tertutup ya, atau besaran yang menyatakan ukuran dari 2 dimensi yang dibatasi dengan jelas. Maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya adalah
luas itu adalah daerah yang dibatasi oleh batas-batas tertentu ya, bisa berupa dengan garis ya, atau apapun yang menjadi batas itu. Nah, itu yang dimaksud dengan luas ya. Seperti contohnya adalah lingkaran ya. Nah, lingkaran itu memiliki luas ya, lingkaran bulat seperti ini itu memiliki luas ya. Nah, anak solih, luasnya bagaimana? Luasnya yang daerah yang diarsir, yang berada yang tertutup di antara garis-garis ini. Kemudian bisa juga persegi ya, kotak persegi ya, persegi. Nah, seperti ini misalkan ya. Persegi. Nah, yang dimaksud luas adalah daerah yang ini ya. Daerah yang di sini itu disebut dengan luas. Jadi suatu daerah yang dibatasi oleh batas-batas tertentu ya, bisa berupa garis ataupun benda-benda di sekitar kita. Nah, itu yang dimaksud dengan luas. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke perhitungan mengenai luas ya, kita harus tahu dulu nih ya, kita harus mengetahui ya, apa sih, bagaimana sih maksudnya aplikasi luas itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ustadz ada gambar ya. Ustadz di sini ada gambar dua sejadah, yang A yang B. Pertanyaannya adalah luas mana yang lebih besar? Sejadah yang B. Yang B. Yang B. Yang warna hijau. Yang B, Ustadz. Betul ya. Terlihat jelas di sini perbandingannya antara sejadah A dan sejadah B. Itu lebih luas sejadah yang B ya, lebih besar dan juga lebih luas ya. Kemudian gambar satunya lagi nih. Nah, gambar A dan gambar B. Kira-kira lebih luas yang mana nih? A atau B? B. 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 Ya. Kenapa yang B? Karena yang A ini kita hitung aja ya, kotak-kotak yang di dalamnya. Nah, ini kan sama nih ya, dari sini batasnya itu sama dengan yang B. Cuman yang B ini dia ada daerah ini ya, apa namanya, 3 ini ya. Ada 3 persegi lagi ya. Kemudian di sini cuma ada 1, kalaupun ini kita bagi 2, panjangnya sama. Ini cuman ada 2 ya perseginya. Nah, sedangkan ini ada 3 ya, sehingga untuk jumlah persegi di dalam bangun datarnya itu lebih banyak yang B ya, sehingga B itu lebih luas dibanding dengan yang A. Nah, coba sekali lagi nih. Ini mungkin agak sulit ya. Nah, A, Ustadz. A atau B nih? B. A. Luas mana yang lebih besar? B. B. A. B. A. Ayo, yang mana? B, A Ustadz. atau B? A, Ustadz. A. Ustadz. A. Jangan Ustadz. Aku udah. Oke ya, kita bahas bareng-bareng nih. Kita buktikan. Apakah A atau B yang lebih luas? Caranya bagaimana? Caranya adalah kita hitung ya. Kita hitung segi 6 yang ada di dalamnya. Ya. Kita hitung saja. Untuk A ini kan bentuknya persegi ya. Bentuknya persegi ya. Kita hitung sini ada berapa segi 6. Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, untuk A berarti terdapat 16 segi 6 ya. Nah, sedangkan yang B ada berapa segi 6-nya? Ini luasnya ini muat berapa segi 6? Coba kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti yang A. Nah, berarti terbukti ya. A lebih besar dibanding dengan B ya, karena memiliki 16 bangun datar segi 6 ya, sehingga luasnya itu dalam suatu luasan yang A itu, gambar yang A, dia mampu memuat,
mampu berisi 16 segi 6. Sedangkan gambar yang B cuman muat 13 ya, sehingga lebih luas bangun datar atau bentuk yang A seperti itu. Sampai sini paham anak-anak solih? Paham, Ustaz. Paham ya? Alhamdulillah. Paham, Ustaz. Nah, setelah kita mengetahui konsep ya dari luas, ya sekarang kita akan masuk ke bangun datar yang lebih spesifik ya, yang lebih khusus, yaitu bangun datar persegi ya. Nah, sekarang Ustadz mau tanya nih, ada yang tahu tidak apa bedanya persegi dan persegi panjang? Kalau persegi semua sisinya sama. Kalau persegi sama sisi apa? persegi panjang, terus kedua Iya. dia sama beda. Iya, betul ya, barakallahu fiik. Betul tadi ya. Kalau persegi saja ya, maka itu adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama. Ya, ini contoh gambarnya nih. Ya, sisi yang ini, sisi yang ini, kanan kiri, atas, bawah, itu panjangnya sama. Ya, maka kita sebut ini adalah bangun datar persegi. Ya. Nah, sedangkan kalau persegi panjang itu sisinya berbeda ya. Yang atas itu sama dengan yang bawah ya. Sedangkan untuk kanan kiri, yang kanan itu sama dengan yang kiri ya. Yang kiri sama dengan yang kanan. Nah, seperti ini. Ya. Atas dengan yang kanan atau dengan yang kiri itu berbeda ya. Untuk persegi panjang, dua sisinya berbeda ya, seperti itu. Ada sisi satu yang lebih panjang, ada sisi satu yang lebih pendek kalau persegi panjang. Tapi kalau persegi itu keempat sisinya sama. Nah, ini ya perbedaan persegi dengan persegi panjang. Paham tuh anak-anak solih? Insyaallah. Baik. Nah, sekarang kita akan menghitung nih anak-anak solih luas persegi. Nah, di sini Ustadz ada persegi ya. Kita bisa menghitung dengan dua cara ya. Cara yang pertama adalah dengan kita membuat petak-petak atau persegi-persegi di dalam persegi yang besar ya. Di sini bisa memuat 25 persegi yang kecil ya. Sehingga kita hitung di sini ada 25, maka luas persegi yang besar ini ya, yang besar ini itu adalah 25 satuan ya. Ini ya, ini cara yang pertama ya untuk menghitung atau mengetahui luas persegi ya. Jadi misalkan ada persegi ini. Nah, dikasih tahu persegi seperti ini misalkan. Nah, berapa luas persegi A? Berapa, ada yang tahu? 4, betul ya. 4 satuan ya, maka luas sama dengan 4 satuan. Nah, seperti ini ya. Kalau kita tidak mengetahui angka-angkanya ya, tidak ada di sini panjangnya berapa atau sisinya berapa ya, maka caranya adalah dengan menghitung berapa petak atau berapa persegi yang ada di dalamnya ya. Ini ya. Ini kita untuk mengetahui luas suatu persegi. Nah, seperti itu. Kemudian, nah dari sini kita bisa ketahui ya anak-anak solih, luas bangunan persegi ini adalah 25 satuan. Tadi kita sudah menghitung 25 satuan ya, atau kita dapat mencarinya ya. Kita dapat mencari luas tersebut dengan mengalihkan antar sisinya ya. Tadi kan hasilnya ada 25 ya. Di sini kita ketahui ada 25 petak ya. Petak di sisi yang atas itu ada 5 ya.
ada 5, sedangkan petak yang ke bawah itu ada 5 juga ya. Tadi kita udah ketahui bahwa persegi itu memiliki sisi-sisi yang sama ya. Tinggal kita kalikan saja sisi dengan sisinya. Ya, di sini sisinya adalah 5 ya, maka kita kalikan dengan 5 lagi ya, karena sisi yang lainnya itu sama, sehingga sisi dikali sisi hasilnya 5 dikali 5 sehingga 25. Nah, seperti itu ya. Ini cara yang kedua untuk mengetahui luas persegi. Ya. Sampai sini paham anak-anak soleh? Paham. Coba di sini Ustaz ada contoh ya. Sekarang kita masukkan persegi ini dengan angka. Ya, misalkan di sini 4 ya. Sisinya 4, berarti di sini juga 4 ya. Maka luas perseginya berapa di sini? 16. 16 ya. Jadi kita bisa menggunakan rumusnya ya, 4 dikali dengan 4 ya. 4 dikali 4 sama dengan 16 ya. Sehingga luas perseginya adalah 16 satuan. Ya. Nah, Ustadz, tadi kan Ustadz bilang ada hubungannya sama pelajaran sebelumnya ya, pelajaran panjang. Nah, dari luas-luas ini ya, luas persegi ini, kita bisa masukkan satuan yang sudah kita pelajari sebelumnya anak-anak soleh. Ya, kita bisa masukkan itu satuannya sentimeter, meter, kilometer, milimeter ya, ke bangunan persegi ini ya. Contohnya ini. Nah, satuan luas. Tadi kita sudah belajar kan bagaimana cara menghitung persegi ya tanpa satuan ya. Kita harus tahu dulu ya. Persegi itu cara menghitung luasnya adalah sisi dikali sisi ya, karena kesemua sisinya, keempat sisi dari persegi itu sama ya, sehingga ketika ada soal ya persegi ya dengan memiliki sisinya panjangnya 1 cm ya, dan kita cari luasnya, maka luasnya di sini adalah berapa? Kalau persegi memiliki sisinya 1 cm nih ya, luasnya bagaimana kita carinya? Sisi dikali sisi, berapa dikali dengan berapa? Sisi dikali sisi, Ustaz. Tergantung Ya, sisi, Ustaz. sisinya 1 cm. Di sini sisinya 1 cm. 1 kali 1. 1 kali Maka 1. 1 dikali dengan 1 ya. Ustaznya kayak lagi lihat. 1 cm dikali 1 cm. Nah, ini ya. Maka hasilnya adalah 1 dikali 1 berapa? 1. 1. Nah, di sini ada 2 cm kita kalikan. Maka kalau cm ini kita kalikan 1 cm. 1 cm kita kalikan dengan cm, maka cm ini menjadi cm persegi ya. Di sini ada angka 2 di atas ya. Namanya cm persegi. Nah, tuh ya. Sampai sini paham anak-anak soleh? Nanti kalau ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, nanti bisa langsung ditanyakan ya anak-anak soleh. Kemudian kalau sisinya itu kita ganti dengan meter ya. Misalkan ini ada persegi ya, panjang sisinya itu adalah 1 meter ya. Maka luasnya adalah berapa? 1 meter dikali dengan 1 meter. Hasilnya berapa? Ya 1 meter. 1 meter. Meter apa? 1 meter apa? 1 meter persegi. 1 meter persegi ya. Seperti itu ya. Jadi mau nanti satuannya itu diganti-ganti tetap sama ya. Kita kan kemarin sudah bahas ya.
anak solih sudah belajar mengenai satuan panjang ya, ada kilometer, ada sentimeter, ada meter, ada milimeter dan lain-lain. Nanti ketika dimasukkan ke dalam soal berbentuk persegi ya, panjang sisinya misalkan 10, 20, kemudian satuannya meter atau kilometer. Nah, nanti caranya sama ya seperti ini. Kalau sisi dikali sisi ya berarti nanti misalkan satuannya meter, maka jadi meter persegi. Kalau kilometer menjadi kilometer persegi. Nah, seperti itu ya. Paham sampai sini anak-anak solih? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Nah, baik. Tadi kita sudah bahas meter persegi ya, satuan luas. Sekarang untuk satuan luas sendiri itu ada banyak ya. Nah, salah satunya ada hektar ya. Tadi kita sudah bahas meter persegi. Simbolnya itu misalkan meter berarti meter ada angka 2 di atas. Nah, sekarang ada hektar. Ada yang sudah pernah dengar belum kata-kata hektar? Ini di mana sih biasa kita? Sudah, tentang buat luas tanah. Buat luas Iya. tanah. Buat tanah. Tanah ya. Bikin rumah. Abi kamu punya tanah berapa? Oh, Abi saya punya tanah 2 hektar di kampung. Nah, itu ya biasa kita dengar ya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ya kata-kata hektar. Nah, ini yang dimaksud dengan hektar ini adalah satuan luas ya, salah satu satuan luas yang biasa kita gunakan ya untuk menunjukkan suatu luas pertanian, daerah pertanian ya, luas hutan, luas tanah. Biasanya kalau di Indonesia di kita itu biasanya luas tanah ya. Luas tanahnya berapa hektar sih? Atau luas hutan. Hutannya ada berapa nih? Berapa hektar? Nah, itu. Nah, untuk hektar sendiri itu, nah ini ya, 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Ya, ini silakan dicatat ya anak-anak soleh. Ya. 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Ya. Jadi misalkan di sini ada ladang ya, ada hutan atau ladang dengan panjang sisinya itu ada 100 meter ya. Lihat di gambar, itu ada 100 meter, 100 meter. Kita cari luasnya ya. Caranya adalah luas sama dengan sisi dikali sisi ya. 100 meter kita kalikan 100 meter ya. Nah, sehingga hasilnya berapa? 100 dikali 100 Ya, 100. berapa? 100 dikali 100 1000. 10.000. 1000. 1000 atau 10.000? 1000 atau 10.000? 1000. Yang benar adalah 10.000 ya. Iya, benar, Gening. Karena nolnya ada 4 ya. Kalau kita perkalian dengan 0, kita tambahkan, kalau perkalian dengan kelipatan 10 ya, 10, 100, 1000, 10.000, kita tinggal tambahkan nolnya saja ya. Di sini 100 ya. Kita kalikan dengan 100, kita tambahkan saja nolnya 2 ya. 1, 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 10.000 ya. Nah, meter dikali dengan meter. Jadi apa di sini? Meter. Oh, Meter per persegi. persegi ya. Jadi 100 meter dikali dengan 100 meter ya. Kita kalau mau mudahnya kita hitung dulu angkanya ya. 100 kita kalikan dengan 100. 100 ada nolnya 2 ya kan, berarti kita 100 kita kalikan dengan 100, maka kita tambahkan saja nolnya 2 ya, karena yang dikalikan dengan 100 sehingga 100 menjadi tambah nolnya 2 jadi 4 ya, jadi 10.000 ya. 10.000 meter persegi ya. Meter kita kalikan dengan meter ya, jadi meter persegi. Nah, kemudian 10.000 meter persegi ini bisa kita ubah menjadi satuan hektar. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita lihat ini ketentuannya. Ketentuannya di sini 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi ya. Maka kalau ini hasilnya 10.000 meter persegi, maka sama dengan berapa? Berapa hektar? 1 1 hektar. Betul ya.
1 hektar. Seperti itu. Sampai sini anak-anak soleh? Baik, Masya Allah. Baiklah, Ustaz. Baiklah, insyaallah. Insyaallah. Ya. Yang mau dicatat bisa dicatat terlebih Sudah, dahulu. Ustaz, sudah dicatat. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Ustaz, itu yang 1A itu apaan, Ustaz? Yang mana? 1A itu apaan? HA, Hektar. Hektar. hektar ya. Jadi hektar itu bisa kita simbolkan dengan HA ya. Hektar itu bisa kita simbolkan dengan HA. 1A doang, Ustaz, enggak ada H-nya. Yang mana? Yang di atas Ustaz. Aja 1A. Kalau A. Oh, tahu Ustaz, tahu Ustaz. Kalau A itu are, Ustaz, are. Oh, kalau A doang. Kalau A itu are ya. Nanti setelah ini kita bahas ya. Jadi Are. untuk satuan ya, untuk mempermudah itu kita singkat ya, bisa kita singkat dengan yang sudah ada ketentuannya seperti M. M itu kan meter ya. M itu meter ya. Kita mau nulis 100 meter, mau kita tuliskan meter itu boleh ya. Kalaupun mau M saja untuk simbolnya saja itu pun juga boleh ya. Seperti itu. Sama kayak kilometer. Kilometer itu menjadi km ya. Nah, ini sudah dibahas ya, sudah dipelajarin di pertemuan yang lalu ya dengan Ustadz Nasir ya untuk pengukuran panjang ya. Nah, selanjutnya tadi ada yang bertanya kalau A doang apa? Nah, A doang ini adalah are. Ah, ya satuan are ya, atau biasa kita tulis dengan A. Ya, dengan A. Nah, luas 1 hektar itu sama dengan 100 are ya. 100 are bisa kita tuliskan dengan 100 A. Nah, tadi ada yang bertanya A saja itu apa, Ustadz? Nah, A itu bisa kita artikan dengan are ya. Are biasanya kita gunakan untuk mengukur luas dari sawah dan ladang ya. Jadi ya sama aja ya untuk mengukur luas sawah dan ladang ya. Biasanya are ini untuk yang luas-luasnya lebih kecil dari hektar ya. Kalau hektar itu kan biasanya kayak hutan yang luas ya, bahkan bisa sampai ratusan atau ribuan hektar ya. Kalau are biasanya yang lebih kecil dari itu ya, biasa dengan sawah ya, atau ladang yang ada di rumah, yang punya rumah misalkan ada ladangnya, ada sawahnya, nah biasanya digunakan are. Atau biasa juga ada juga yang hektar juga ada ya. Nah, untuk ketentuannya sendiri ini dicatat ya anak-anak solih, 1 hektar itu sama dengan 100 are ya. Maka 1 are itu sama dengan 100 meter persegi. Ya, barakallahu fiik yang sudah mencatat ya. Ustaz, ulangi Ustaz, apa ulangi 1 hektar 100 are ya? Ya, nih dilihat di layar ya. 1 hektar itu sama dengan 100 are. Ya. 1 hektar sama dengan 100 are. Ustadz, berarti kalau 10 are 1000 meter persegi ya, Ustadz? Iya, betul ya. Kalau di sini 10 are, maka 1000 ya, 1000 meter persegi. Nah. Ustaz, Ya. kok M-nya ada kayak duanya gitu? Iya, M2-nya ini tadi ya kita sudah bahas, ini merupakan satuan luas ya, artinya persegi ya, meter persegi. Ya, misalkan tadi ya, kita ulang sedikit ya. Misalkan ini ada persegi ya. Luasnya di sini ada 2 meter, di sini 2 meter ya. Sama ya, 2 meter, 2 meter. Maka sisi-sisinya ini kita kalikan ya, kita untuk mencari luasnya, kita kalikan sisi kali sisi. 2 meter dikali 2 meter. Ya, 2 meter dikali 2 meter. 2 dikali 2 berapa? 4. 2 kali 2, 4. Nah, meter dikali meter, meter persegi. Nah, ini udah ketentuan seperti ini ya anak-anak solih. Jadi kalau meter ada angka 2-nya itu merupakan satuan dari luas ya, meter persegi. Hal itu juga sama dengan sentimeter ya. Kalau kita tulis sentimeter juga sama ya. 5 cm dikali 5 cm, maka hasilnya adalah 25 cm persegi. Nah, seperti itu. Sampai sini paham ya anak-anak soleh?
Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Baik. Nah, terakhir ya, di sini ada satuan kilometer. Nah, satuan kilometer. Satuan kilometer. Nah, misalkan di sini kita ada lapangan ya. Lapangan yang sisinya itu 3 kilometer ya. Ini kita masih bahas persegi ya. Anak-anak solih belum membahas persegi panjang sehingga sisi-sisinya itu sama ya. Sisi atas, kanan, kiri, bawah itu masih sama ya, 3 kilometer. Nah, untuk menghitung luas daerah, luas suatu lapangan itu bisa kita cari ya dengan sisi dikali sisi ya. Sehingga sisinya 3 kilometer ya dikali dengan 3 kilometer ya, sehingga hasilnya adalah 3 dikali 3 berapa? 9 juta. 9 juta. Kilometer dikali kilometer maka menjadi kilometer per Persegi. persegi ya, kilometer persegi. Nah, seperti ini. Nah, untuk kilometer persegi ini kita bisa ubah ya menjadi meter persegi ya. Kalau nih misalkan 1 kilometer dulu deh, 1 kilometer sama dengan berapa meter? 1 kilometer berapa meter? 1000. 1000 ya. 1000. Nah, 1000 di sini. 1000 meter. Nah, kalau pertanyaannya misalkan diganti menjadi 1 kilometer persegi ya, sama dengan berapa meter persegi? Ayo. 1 juta meter persegi. Nah, betul ya, 1 juta meter persegi ya, di sini sudah ada. Karena ini ada meter persegi ya, sehingga dikalikan dengan perlu adanya pengalian lagi ya. Tadi kan 1 kilometer sama dengan 1000 meter ya, maka perlu ada pangkat 2 di sini. Karena ada pangkat 2 maka dikalikan dengan bilangan itu sendiri ya, 1000. Tadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Oh, berarti kalau 1 kilometer persegi dijadikan meter persegi itu adalah 1000 dikali 1000 ya, dikalikan dengan bilangan itu sendiri ya. Karena ada pangkat 2 di sini ya, kita pangkatkan 2. Nah, menjadi 1000 meter menjadi 1 juta meter persegi. Seperti itu. Paham sampai sini anak-anak solih? Baik, silakan yang mau dicatat bisa dicatat terlebih dahulu ya anak-anak solih. Ada pertanyaan Ustaz tadi. Ada pertanyaan? 1 kilometer persegi sama dengan sejuta meter persegi. Bisa Ya. sejuta karena ada meter perseginya gitu. Iya, karena ada meter perseginya ya. Di situ kan 1 kilometer persegi ya. Kita ubah menjadi meter persegi, maka tadi kan kalau kita 1 kilometer sama dengan 1000 meter persegi, maka kita ubah menjadi meter perseginya, tinggal dikalikan dengan bilangan itu sendiri ya. Karena di sini ada pangkat 2 ya, kita pangkatkan 2 saja ya, 1000 dikali dengan 1000 ya, sehingga hasilnya adalah 1 juta. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak soleh? Kalau tidak ada, kita mau kuisis ya. Kita akan kuisis. Ya, sengaja ya di akhir, karena kita belajar dulu ya. Nanti kalau kuisis dulu bingung ya, karena kuisisnya ini materi yang sudah saya sampaikan ya. Insya Allah mudah ya. Ini biar anak-anak soleh latihan kembali ya, latihan soal ya, mengenai satuan luas ya, mengenai luas ya, apa itu luas ya, berapa luas persegi jika sisinya ini berapa ya. Baik, sebentar ya, ini Ustadz bagikan link quizisnya ya, sambil dicatat ya kalau ada yang belum. Boleh. Seru banget deh. Udah gak sabar. Dekat Ustaz. Untung Ustadz inget deh. Biasanya sama Ustadz Nasir juga gitu. Biasanya kelupaan, Ustadz Nasir.
Atau enggak quizzes? Biasanya kadang-kadang biasanya sih ingat, biasanya suka ada aja kalau kayak gini. Sedang dikirim. Kirim di kolom chat, Ustaz. Di grup WhatsApp, Ustaz. Itu di kolom pertanyaan. Halo. Suara naon eta? Udah selesai atau belum? Silakan anak-anak soleh bisa bergabung di quizzes ya. Linknya sudah Ustadz bagikan di kolom chat dan juga di grup WhatsApp ya, di grup kelas 4A sudah Ustadz bagikan linknya. Silakan ya, bisa bergabung ya. Kita akan mengulas kembali materi-materi yang sudah dipelajari hari ini ya. Yang paling bikin malapetaka itu glitch, Ustaz. Itu yang bikin kita Ya, jangan pakai ya. Kasihan teman-temannya bisa keganggu. itu malapetaka. Baik, sudah bergabung semua? Ganggu. Ada yang belum? Sudah, Ustaz. Kode game. Sudah semua? Sudah. Sudah ya. Baik, kalau sudah, Ustadz akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar saja, mulai bisa. Berapa ya? 200. Nah, nggak ada ya. Ada yang sudah selesai? Udah selesai, Ustaz. Udah, Ustaz. Udah selesai, Ustaz. Udah, Ustaz. Aku mau ngulang, boleh nggak, Ustaz? Kalau sama Ustaz Kenapa? Nasir boleh diulang-ulang. Boleh ya. Satu. Boleh baca 2 kali, Ustaz? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Wah, di sini yang memimpin Zaid ya. Sementara ada Zaid, kedua ada Tarik, ketiga ada Rafa, keempat ada Ahmad Al-Ghazi, kelima Danis. Oh, Kelana menyusul ya, udah di posisi ketiga. Tidak boleh mengulang, Ustaz. Kamu boleh main 2 kali, Ustaz. Kok Dimas 2 kali? Gak apa-apa ya, ini cuma buat latihan saja ya.
buat penyemangat ya anak-anak solih dalam belajar ya, dalam murojaah materi. Gimana soal-soalnya susah atau tidak? Ustaz. Udah, Ustaz. Ustaz. Ustaz diulang bisa Ustaz diulang. Ya boleh, nggak apa-apa. Ini coba kita bahas sebentar ya anak-anak solih, untuk yang sudah, untuk yang masih mengerjakan bisa sambil mendengarkan ya. Pertama ya, untuk soal nomor 1. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Betul atau salah? Betul. Ya. Betul. Tadi Ustadz sudah sampaikan kan di awal ya, untuk persegi itu karena keempat sisinya sama, maka untuk luasnya adalah sisi dikali dengan sisi. Kemudian soal nomor 2. Bangun yang memiliki 4 buah sisi sama panjang. Nah, tadi sempat bahas juga persegi. Ya. Ini ada yang jawab salah satu apa ya? Oke. Jawabannya persegi ya, persegi. Kemudian luas persegi di samping adalah berapa satuan? Nah, ini ya saya bahas. Kita hitung kotak-kotak di dalam 25. Betul ya. 25. Kemudian nomor 4, apa mempunyai kertas yang berbentuk persegi. Panjang sisinya berukuran 9 cm. Maka luas kertas tersebut adalah berapa sentimeter persegi? 40. Betul ya. Karena tadi kan luasnya itu sisi kali sisi. Sisinya 9 cm. Nah, maka kita tinggal kalikan saja. 9 cm kita kalikan 9 cm. Maka hasilnya 81 cm. Kemudian terakhir ya, satuan yang biasa digunakan untuk luas sawah adalah betul ya, barakallahu fiik. Oke ya. Pemenangnya adalah Kita akhiri ya. Insyaallah nggak apa-apa, nanti yang belum ini bisa mencoba lagi ya di lain kesempatan, ini untuk latihan saja. ketepatannya mencapai 93%. Lebih tepatnya. Oke. Wah, Dimas ngulang ya ini. Yang penting kan juara Ustaz. Yeay, aku menang. Aku nomor 2. Nomor 3. Aku nomor 1. Ya. Aku tahu gak menang sama sekali. Makanya anak Sali ya bisa betul semua ya, kalau bisa semuanya ya betul semua ya 100 ya, jadi tinggal cepet-cepetan aja gitu. Kadang ada juga yang terlalu cepat ya, ngeliknya salah ya, jadi perlu ketepatan dan juga ketelitian ya dalam mengerjakan soal-soal kuisis ya. Adapun kalau nanti kuis anak solid tidak perlu cepet-cepetan ya, jangan cepet-cepetan nanti banyak yang salah, jadi cukup penelitian dan juga kehati-hatian dalam mengerjakan soal ya, agar tidak salah, disimak kembali perintahnya, soal-soalnya, jawaban-jawabannya ya, sehingga tidak salah ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Yang mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya Ustaz Nasir sudah sehat sehingga tidak sehingga bisa mengajar kembali ya, sehingga bisa mengajar kembali anak-anak soleh kalian. Baik, nanti kalau ada yang pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup atau bisa japri ke Ustadz Nasir atau ke Ustadz Egi ya. Baik, kita tutup ya pertemuan hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta